Baik, oleh baik. Bapak Subanji Sadeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Dr. Aisyah, saat ini banyak sekali berita hoax di medsos yang membuat orang membaca itu terhimbas dengan hoax tersebut. Akhirnya ada perubahan menjadi mudah stres dan mudah tersinggung. Mohon pencerahan antisipasinya, jazakallah khairan. Mungkin maksudnya di sini jadi berubah wataknya atau wataknya terpengaruh gitu kali ya, Dokter Aisyah, akibat dari dampak berita hoax di medsos yang membuat stres. Jadi mudah tersinggung. Ini bagaimana, Dokter Aisyah mungkin bisa memberi penjelasan. Silahkan, Dok. Ya, baik. Sebetulnya gini, watak ini kan dia nggak berubah ya. Hanya di dalam otak kan selain tadi ada tempat watak, ada otak emosi tadi. Jadi di inti otak manusia itu kan ada limbic system ya, atau sistem limbik tentang otak emosi. Di mana kalau kita membaca satu berita ya, dan kemudian kita tidak saring berita, yang pertama nanti terstimulasi itu malah otak emosi sebetulnya. Otak emosi. Nah, kaitannya dengan watak ekstrovert ini memang lebih mudah jatuh di level emosi yang nuansanya buru-buru, marah, dan pride, ya gitu ya. Jadi dia ada lust, anger, and pride. Itu kalau yang watak ekstrovert. Watak introvert ya, yang tadi melankolis, flekmatis, yang pemikir, pengamat atau pengamat dan pemikir, itu kaitannya dengan otak emosi, itu sering jatuh di level yang lebih rendah frekuensinya. Di situ ada fear, grief, and apathy ya. Nah, jadi watak ini juga mempengaruhi ya nuansa emosi sebetulnya. Nah, kemudian ada pun kaitannya dengan berita-berita yang ditangkap oleh mata, ditangkap oleh telinga, itu memang akan masuk ke otak, melewati otak emosi gitu. Nah, untuk itu sebetulnya agar berita ini tidak menjadi virus kita, karena kita sebisanya ya memilah-milih apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan. Karena dari sisi ilmu neurolinguistik program, apa yang dilihat, didengar, dihidu, diucapkan, dan disentuh, itu pesannya akan masuk ke otak dan akan mempengaruhi emosi. Jadi kita harus pilih-pilih gitu. Ya, contoh kita ibu-ibu yang senang drama Korea gitu kan ya. Pilih-pilih ya, dan lihat lagi sikon. Sedang menstruasi, kita tahu kalau kita sedang mens itu bisa-bisa ya hormon kita kan nggak labil ya. Kita nontonnya drama Korea, ya Allah, yang istrinya ditinggal, aduh, itu lama-lama. Yang sedih gitu ya, Dok ya. Lama-lama yang kita tadinya baik-baik aja sama pasangan, terus terpengaruh itu. Informasi ini kan masuk ke dalam otak tadi, ya, dia menstimulasi emosi, apalagi yang wataknya introvert, yang pemikir. Ya, dengan ada misalnya contoh di film Korea itu dia mikir kayak gitu nggak ya pasangan aku, udah deh kacau jadinya. Jadi memang kita disuruh milih. Ya, saya sih kalau udah tahu diri saya mens, mending saya nonton yang komika atau Mr. Bean sekalian aku nonton, itu lucu kali itu. Jadi menyenangkan, jadi nggak usah lagi jatuh di emosi yang negatif, tapi masuk ke emosi yang positif kayak gitu. Ya, itulah kaitannya ya, kalau kita nanti berita-berita ya, itu. Baik, Dok.